saya akan membahas mengenai analisis materi pembelajaran PKN di SD. Kelas yang saya dapat adalah kelas 3 semester 1, temanya tema 4. Buku tematik ini keluaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Yang pertama, di subtema 1 membahas mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Di pembelajaran 1 terdapat 2 KD, yaitu KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Selanjutnya di pembelajaran 2 terdapat 5 KD. KD pertama ada KD 1.2 menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada KD 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga ada KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang selanjutnya keempat KD 3.8 memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir yang kelima KD 4.8 menceritakan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya di pembelajaran 3 terdapat 2 KD. Yang pertama KD 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Yang kedua ada KD 3.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Selanjutnya di pembelajaran 4 terdapat 3 KD. Yang pertama KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua ada KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga ada KD 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya di pembelajaran 5 ada 2 KD. Yang pertama KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya di pembelajaran 6 terdapat 3 KD. Yang pertama ada KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang ketiga ada KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya kita menuju ke ringkasan uraian materi pada subtema 1. Di pembelajaran 1 membahas mengenai kewajiban dan hak antar anggota keluarga. Di dalam pembelajaran 1 kita dapat mengenai beberapa hal yang berkaitan mengenai kewajiban dan hak seseorang selama berada di rumah. Sebagai contoh, terdapat kalimat dalam pembelajaran 1 yang mengatakan menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Dalam kalimat tersebut memberikan sebuah pengajaran bahwa dalam keluarga menyayangi anggota keluarga satu dengan yang lainnya merupakan suatu kewajiban. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 2, membahas mengenai kewajiban dan hak setiap anak di rumah. Setiap manusia wajib untuk melindungi tubuhnya dan tentu juga manusia memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Dalam hal ini tentu tidak ada pengecualian. Setiap orang tua berkewajiban memberikan hak berupa pakaian yang layak, nyaman, dan nyaman terhadap anaknya.
Selain itu, anak juga memiliki hak untuk beristirahat setelah berkewajiban membantu orang tuanya. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 3, membahas mengenai kewajiban dan hak untuk memiliki tubuh yang sehat. Menjaga kesehatan merupakan kewajiban kita bagi kita semua tanpa terkecuali. Tentu untuk menjaga kesehatan perlu adanya beberapa hal yang harus kita lakukan, misalkan dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, beristirahat dengan cukup, dan masih banyak yang dapat kita lakukan. Selanjutnya di pembelajaran 4, membahas mengenai kewajiban dan hak mendapatkan makanan yang bersih dan sehat. Kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tentu berkewajiban untuk selalu bersyukur setiap harinya, sebab kita mendapatkan hak kita dengan baik setiap harinya. Seperti contoh, kita mendapatkan makanan yang bersih dan sehat. Dengan adanya makanan yang bersih dan sehat tentu dapat menunjang kita untuk selalu mendapatkan tubuh yang sehat dan segar. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 5, membahas mengenai kewajiban dan hak untuk mendapatkan tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat perlindungan. Biasanya tempat berlindung merupakan sebuah rumah. Rumah merupakan tempat berlindung, beristirahat, dan juga merupakan tempat berkumpul bagi keluarga. Tentu dengan ini kita berkewajiban untuk bersyukur karena telah memiliki tempat tinggal untuk kita sebagai tempat berlindung. Selanjutnya di pembelajaran 6, pembelajaran terakhir di subtema 1 ada membahas mengenai kewajiban dan hak untuk rumah yang bersih dan nyaman. Rumah merupakan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk menjaga tempat tinggal tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar rumah menjadi bersih, sehat, dan tentu nyaman untuk kita tinggali. Selanjutnya kita menuju ke subtema 2, membahas mengenai kewajiban dan hak sekolah. Terdapat 6 pembelajaran. Yang pertama di pembelajaran 1 karena tidak ada kompetensi dasar yang berkenaan mengenai PKN. Kita lanjut ke pembelajaran 2, ada 3 KD. Yang pertama ada KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua ada KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang ketiga ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya pembelajaran 3 juga kosong karena tidak ada kompetensi dasar yang berkenaan mengenai PKN. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 terdapat 2 KD. Yang pertama ada KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kita lanjut ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 terdapat 4 KD. Yang pertama ada KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang keempat ada KD 3.3, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi 2 bilangan cacah. Lanjut ke pembelajaran 6. Terdapat 3 KD. Yang pertama KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 2.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang terakhir ada KD 3.3, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi 2 bilangan cacah. Kita lanjut ke ringkasan uraian materi pada subtema 2.
Di pembelajaran 1 kosong karena tidak ada kompetensi dasar yang berkenaan mengenai PKN. Kita lanjut ke pembelajaran 2, membahas mengenai kewajiban dan hak siswa dalam menjaga sekolah menjadi indah dan rapi. Setiap siswa di sekolah berkewajiban untuk menjaga sekolahnya agar sekolah tersebut menjadi indah dan rapi. Sekolahan yang indah tentu membuat proses pembelajaran menjadi lebih nyaman bagi seluruh warga sekolah. Kita lanjut ke pembelajaran 3 kosong karena tidak ada kompetensi dasar yang berkenaan mengenai PKN. Kita lanjut ke pembelajaran 4, membahas mengenai kewajiban dan hak menjaga sekolah yang sehat. Setiap siswa berkewajiban untuk menjaga sekolah tetap bersih dan sehat. Hal ini bertujuan agar berbagai macam penyakit terjauh dari sekolah sehingga warga sekolah menjadi sehat, terutama siswa-siswinya. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 5, membahas mengenai kewajiban dan hak warga sekolah menjadikan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Setiap warga sekolah berkewajiban untuk membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Di antaranya adalah setiap siswa diwajibkan untuk berteman dengan siapa saja tanpa ada yang namanya intimidasi, selalu berbicara sopan, lebih dengan dulu. Selain itu, siswa juga berkewajiban untuk meminta maaf apabila dia berbuat salah. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 6, membahas mengenai kewajiban dan hak setiap orang lain berbicara. Setiap orang tentu berkewajiban untuk mendengarkan seseorang apabila saat berbicara. Apabila seseorang sedang berbicara, hal yang dapat kita lakukan adalah mendengarkannya dengan baik. Setelah itu, apabila ada yang kurang berkenan dengan kita, hendaknya mengajukan pertanyaan, tentu dengan etika yang baik dan benar, tanpa adanya kekerasan atau emosi saat berbicara. Kita lanjut ke subtema 3, membahas mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 1 terdapat 1 KD, yaitu KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Selanjutnya di pembelajaran 2 terdapat 2 KD. Yang pertama KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Lanjut di pembelajaran 3.0 karena tidak ada kompetensi dasar yang berkenaan mengenai PKN. Selanjutnya di pembelajaran 4 terdapat 4 KD. KD pertama yaitu KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 2.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga ada KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang keempat ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kita lanjut ke pembelajaran 5, terdapat 2 KD. Yang pertama ada KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua ada KD 4.10, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Kita lanjut ke pembelajaran terakhir, pembelajaran 6, terdapat 1 KD yaitu KD 4.10, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Lanjut ke ringkasan uraian materi pada subtema 3. Di pembelajaran 1 membahas mengenai kewajiban dan hak setiap ada tetangga baru. Hal yang dapat kita lakukan saat ada tetangga baru yang datang adalah kita hendaknya mengajak perkenalan mereka. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Sebaliknya pula tetangga juga mempunyai hak untuk dikenal. Hal yang kita lakukan adalah datanglah ke rumahnya, ajaklah bermain, kenalkan sekitar rumah kepada tetangga baru kita sehingga mereka tidak akan merasa terisolasi. Yang kedua, pembelajaran 2 membahas mengenai kewajiban dan hak menghargai tetangga.
kita hendaknya berkewajiban untuk menghargainya. Sebagai tetangga yang baik, kita harus selalu menghargai tetangga. Contohnya adalah saat ada tetangga yang datang, kita harus menjamu tetangga kita dengan baik. Menjamu tetangga yang datang berkunjung ke rumah dengan baik merupakan salah satu contoh bahwa kita menghargai tetangga. Selanjutnya di pembelajaran 3.0, karena tidak ada kompetensi dasar yang berkenaan mengenai PKM, lanjut ke pembelajaran 4, membahas mengenai kewajiban dan hak di lingkungan yang bersih. Setiap orang pasti menginginkan lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang bersih merupakan hak dari setiap orang. Untuk mendapatkan hak tersebut, tentu sudah semestinya kita harus menjalankan kewajiban kita. Hal yang dapat kita lakukan agar lingkungan menjadi bersih, tentu sudah pasti kita harus menjaganya. Lanjut ke pembelajaran 5, membahas mengenai kewajiban dan hak berkenaan hewan peliharaan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, kita berkewajiban untuk menjaganya, memberikannya tempat yang nyaman, memberikannya makanan. Jangan sampai dengan peliharaan kita, tetangga kita menjadi tidak nyaman. Misalkan kita memelihara ayam itu berkeliaran sehingga meninggalkan bekas kotoran di rumah tetangga kita. Tentu hal ini membuat tetangga kita menjadi tidak nyaman, bukan? Kita lanjut ke pembelajaran 6, membahas mengenai kewajiban dan hak menjaga lingkungan agar terhindar dari wabah penyakit. Dalam bertetangga, kita wajib saling tolong-menolong. Setiap orang harus membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Contoh yang dapat kita ambil adalah semisal ada tetangga kita yang sakit. Kita sebagai tetangga yang baik berkewajiban untuk memberikan bantuan, misalkan mengantarkannya ke rumah sakit, membantukannya dengan memberikan bantuan finansial. Setelah itu kita harus membersihkan lingkungan kita agar tidak meninggalkan virus di lingkungan kita, agar terhindar dari wabah penyakit, agar tidak terpapar penyakit yang sama dengan tetangga kita. Selanjutnya, subtema terakhir, subtema 4, membahas mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di pembelajaran 1 terdapat 1 KD, yaitu KD 4.3, menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Yang kedua, pembelajaran 2 ada 2 KD. Yang pertama ada 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan waktu sekolah. Yang kedua ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan waktu sekolah. Yang ketiga ada KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Selanjutnya di pembelajaran 4 terdapat 2 KD. Yang pertama ada KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan waktu sekolah. Yang kedua ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya di pembelajaran 5 terdapat 4 KD. Yang pertama ada KD 1.2, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada KD 2.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga ada KD 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang keempat ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Lanjut di pembelajaran 6 terdapat 3 KD. Yang pertama ada KD 2.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua ada KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga KD 4.10, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Lanjut ke ringkasan uraian materi pada subtema terakhir, subtema 4.1 di pembelajaran ini membahas mengenai kewajiban dan hak lingkungan hijau. Setiap warga negara yang baik berkewajiban untuk menjaga lingkungannya. Salah satu contoh adalah dengan menanam pepohonan di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar lingkungan menjadi
rindang dan sejuk. Selain itu, menanam pepohonan dapat mencegah banjir dan erosi. Hal yang dapat kita lakukan selain itu adalah melakukan reboisasi di hutan yang gundul, karena di era sekarang ini sangatlah banyak hutan yang gundul karena penebangan pohonnya. Lanjut ke pembelajaran budaya, ada kewajiban dan hak mendapatkan fasilitas negara. Apabila kita sakit, sebagai warga negara kita berhak untuk berobat ke puskesmas secara gratis, karena mendapatkan fasilitas dari negara merupakan hak setiap warga negara. Sebaliknya, karena kita sudah mendapat fasilitas tersebut, kita berkewajiban untuk menjaga puskesmas itu dengan cara tidak mencoret-coret tembok bangunan puskesmas, membuang sampah pada tempatnya saat berada di puskesmas, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Lanjut ke pembelajaran 3, ada kewajiban dan hak lingkungan hijau dan bersih. Semua orang berhak mendapatkan lingkungan yang hijau dan bersih, akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang harus ditebang. Untuk mengatasi ini, kita sebagai warga negara yang baik hendaknya menjaganya. Paling tidak, setiap warga negara harus memiliki satu pohon untuk dirawat. Lanjut ke pembelajaran 4, ada kewajiban dan hak berkenaan jalanan yang bersih. Sebagai warga negara, sudah kewajiban kita untuk menjaga jalan di lingkungan agar tetap bersih. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali jalan umum yang kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah ini adalah seharusnya kita mengurangi produksi sampah plastik yang sulit untuk terurai. Lanjut di pembelajaran 5, membahas mengenai kewajiban dan hak saat perayaan hari besar. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sebaliknya pula, merayakan hari besar merupakan hak setiap warga negara. Indonesia memiliki banyak perbedaan, banyak suku, agama, kebiasaan yang berbeda. Contoh yang dapat kita ambil adalah apabila ada teman kita yang berbeda agama dengan kita saat merayakan hari besar di agamanya, kita sebagai warga negara harus menghargainya dengan cara semisal kita tidak mengganggunya saat berdoa. Sikap saling menghargai dan menghormati ini akan menjadikan kita hidup rukun, damai, aman, sentosa. Selanjutnya di pembelajaran terakhir, di subtema terakhir pembelajaran 6, membahas mengenai kewajiban dan hak berbuat baik untuk negara. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus menjadikan keberagaman tersebut sebagai pemersatu bagi kita. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus bersatu.